Mediana Bemau. Saya Desri Satamedi. Saya dari kelas D, jurusan Elektro, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan, semester 3. Baik, di video kali ini saya akan mereview PC gaming yang seharga 30 juta. Di PC kali ini banyak yang bisa kalian gunakan, antara lain seperti editing, rendering desain 3G, ataupun bermain game PUBG PC. Langsung saja saya bacakan harga list dari setiap komponen tersebut. Yang pertama, motherboard. Yang saya dapatkan di sini adalah Gigabyte Z390 Aorus Elite dengan harga Rp3.605.000. Yang kedua, prosesor. Prosesor di sini yaitu Intel Core i7 9700KF dengan harga Rp5.420.000. Yang ketiga, graphic card atau VGA-nya yaitu Galaxy Nvidia GeForce RTX 2080 Super dengan harga Rp6.803.000. Yang keempat yaitu adalah RAM. Yang saya dapatkan di sini adalah Adata XPG Spectrix 3200 MHz 32 GB dengan harga Rp2.460.000. Yang berikut yaitu SSD, yaitu Adata SX 600 M2 NVMe 256 GB atau 256 GB dengan harga Rp584.000. Yang berikut hard disk drive yaitu Seagate 2 TB Barcode dengan harga Rp1.175.000. Yang ketujuh, power supply Seasonic Focus Gold GX850 FX850 dan dayanya 850 watt, modular dengan harga Rp2.100.000. Yang berikut cooling-nya saya mendapatkan Corsair Hydro Series H100i Platinum dengan harga Rp2.160.000. Dan yang terakhir adalah casing. Saya mendapatkan merek Cup Gaming Valbrook Back yaitu dengan harga Rp550.000. Sekarang saya akan membacakan spesifikasi atau apa saja kelebihan dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, motherboard. Motherboard sini mempunyai merek yaitu Gigabyte dengan colokan LGA 1151, penyimpanan PC4 19.200. Motherboard ini sangat keren. Pertama, size-nya yang ATX. Kalian bisa mendapatkan banyak slot seperti PC, PCIe, X16, X1 dan juga SATA dan SATA. Lalu mempunyai lampu LED lightning pada chipset heatsink-nya dan VRAM-nya yang sangat kuat. Bisa ditembus dengan i9 9900K. Yang kedua yaitu prosesor. Di sini prosesornya yaitu Intel Core i7 9700KF. Harganya lumayan tinggi yaitu Rp5.420.000. Di sini Intel prosesor seri i7 terkuat generasi ke-9. Prosesor ini unlocked berarti bisa di overclock. Lalu huruf F pada prosesornya yaitu processor. Ini tidak mempunyai iGPU, jadi wajib mempunyai graphic card. Prosesor ini mempunyai performa singlet 3D terbaik bahkan jika dibandingkan dengan Ryzen. Game lebih tinggi FPS-nya jika menggunakan prosesor ini. Spesifikasi performa, jumlah inti ada 8, jumlah untain ada 8, frekuensi dasar prosesor 3,60 GHz, frekuensi turbo max 4,90 GHz, cache 12 MB Intel Smart Cache, kecepatan bus 8 GT per second, TDP 95 watt. Spesifikasi paket, soket yang didukung FC-LGA1151, konfigurasi CPU maksimal 1, spesifikasi solusi thermal PCG 2015D yaitu sebesar 130 watt.
Kalau dengan spesifikasi memorinya, ukuran memori maksimal tergantung jenis memorinya, yaitu di sini 128 GB. Jenis memori DDR4 2666. Jumlah maksimal saluran memori yaitu 2. Bandwidth memori maksimal 41,6 GB per second. Yang ketiga adalah VGA, yaitu Galaxy Nvidia GeForce RTX 2080 Super dengan harga yang lumayan tinggi, lebih tinggi dari komponen-komponen lain, yaitu 16.803.000. Memori speednya 15,5 Gbps dengan standar memori config 8 GB. Memori interface with 256 bit GDDR6. Memori bandwidthnya GB per second 496. Fitur support PC1 E3.0 yang mendukung Windows 7 64 bit, Windows 10 64 bit, dan Linux 64 bit. RTX 2080 Super ini sebenarnya graphic card RTX 2080 dengan GDDR-nya VRAM dan juga BIOS clock yang lebih tinggi dengan GPU yang bisa memainkan game apapun di 60 fps ray tracing dan 4K. Walaupun tidak semua game, tetapi kamu bisa menikmati grafis yang paling memukau dengan frame rate yang bagus. Yang keempat adalah RAM dengan merek Adata XPG Spectrix 3200 MHz dengan besar kapasitasnya yaitu 32 GB dengan harga lumayan tinggi juga, 2.460.000. Ya, spesifikasinya speed ini menggunakan DDR4 3200 yang tadi saya sudah bilang, 3200 MHz dengan size-nya yang tadi 32 GB dan compatibility DDR 3200 CL16, 18 sampai 18 AT 1,35 volt. Operating temperatur 0 Celcius sampai 0 Celcius sampai 85 derajat Celcius. Storage temperaturnya itu 20 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Operating voltnya 1,35 volt sampai 1,4 volt. Dimensinya L kali W, kayaknya dimensi tidak perlu dibaca juga. Kalau ya untuk RAM ini kita pindah dari skill ke Adata versi XPG. RAM ini RGB. Ya, PC udah 30 jutaan, RAM-nya harus RGB, betul sekali RGB. Lalu ukurannya memorinya adalah 32 GB. Memang tadi saya sudah sebutkan, tapi saya sebutkan lagi. Untuk saat ini karena PC-nya udah sangat tinggi, komponennya kalau RAM-nya hanya 16 GB takut banlock di beberapa lokasi produktif. Kalau gaming mah sudah overclock. Yang kelima di sini adalah SSD dengan merek Adata SX6000 M2 NVMe dengan kapasitas 256 GB. Dan di sini untuk storage-nya masih menggunakan SSD 256 GB untuk OS dan game yang loadingnya lama. Di sini otomatis pasti kapasitasnya 256 GB dan form faktornya 2280 NAND Volts 3D dan interface Flash Gen 3x4. Performa sangat bagus, basicnya sangat bagus dan sangat mendukung untuk hardware dan software, terutama juga bagi operating system dan juga other system variabelnya. Yang keenam adalah hard disk drive, yaitu Seagate Barracuda dengan kapasitas 2 TB dengan merek Seagate
tipe hard disk drive atau HDD, form factor 3,5 inch, interface SATA 6 GB per second, transfer data rate up to 156 MB per second, cache-nya 64 MB. Seagate Barracuda sangat sesuai untuk penyimpanan desktop, penyimpanan all-in-one, server rumah, dan perangkat DAS lainnya. Semua hard disk dalam famili Barracuda dilengkapi dengan multi-type caching atau MTC teknologi. MTC memaksimalkan tingkat kinerja PC sehingga dapat memuat aplikasi dan file yang lebih cepat dari sebelumnya. Dengan menerapkan lapisan cerdas teknologi flash, NAD, DRAM, dan cache media, Barracuda meningkatkan kinerja baca tulis yang lebih baik dan mengoptimalkan aliran data. Yang ketujuh adalah power supply. Power supply sebenarnya tidak perlu untuk dijelaskan lagi karena sudah banyak yang menggunakan power supply ini dengan harga yang lumayan tinggi juga, dengan harga 2.100.000. Power supply Seasonic Focus Gold GX850 dan PX850 dengan voltnya 850 volt. Ini termasuk brand Seasonic dengan series Focus Gold. Yang kedelapan adalah Colin Corsair Hydro Series H100 i Platinum dengan harga yang lumayan, yaitu 2.160.000. Spesifikasinya lighting RGB, fan speednya 2400 rpm, fan airflow-nya 75 cvm, fan modelnya ML series, dan fan dimensinya 120 x 25 mm, radiator dimensinya 277 x 120 x 27 mm. Ini sangat bagus untuk direkomendasi karena dari prosesornya tidak mempunyai stok cooling, jadi sangat bagus karena mempunyai 24 ohm radiator dan juga mereknya RGB. Dan sangat bagus performanya. Yang kesembilan atau yang terakhir dari komponen ini adalah casing. Yang saya dapatkan merek sini adalah Capgaming Valbrok Black, Rp550.000. Side panelnya dan depan sudah temperatur dan juga desain modern dan elegan. 3 buah fan bawaan ring rainbow RGB, desain PSU cover yang unik, celah manajemen cukup memadai, kabel sudah full back dan minus, DAS filter di bagian atas dan bawah. Sekian presentasi dari saya teman-teman, kiranya di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencari PC yang terbagus. Menurut saya yang terbagus ini sudah dengan harga yang 30 juta karena semuanya sudah di upgrade. Oke, ini saja dari saya. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.